Menantu Super. Bab 4271-4280. Bab 4271 bahkan sampai sekarang. Ini seperti seseorang sedang bergegas ke arah Anda, selama Anda mengambil 2 batu di tanah dan melemparkannya, itu akan efektif. Belum lagi, dia masih kehilangan 2 master hebat. Tapi Han San Qian langsung menembus. Ya, sudah selesai. Seolah-olah Han San Qian adalah pedang raksasa, membelah tubuh kedua orang secara langsung. Benda sialan ini membuat kulit kepala orang mati rasa dan membuat hati serta kantong empedunya terbelah. Karena jelas bahwa kedua belah pihak sama sekali tidak berada pada level yang sama. Bagi Han San Qian, apa yang disebut sebagai dua tuan mereka hanyalah barang bekas. Tapi Anda harus tahu, siapa yang bisa menemani Zhu Yansuo dalam misi berbahaya seperti itu, siapa yang lebih buruk dalam kultivasinya. Apa yang kamu lakukan? Blokir, blokir. Zhu Yansuo benar-benar panik, dia berlari langsung ke dalam ruangan dan pada saat yang sama, dia melemparkan beberapa master lain dalam kelompok yang sama ke arah di mana Han San Qian bergegas. Para tuan yang malang menanggapi tantangan itu dengan tergesa-gesa dan panik. Namun, bagaimanapun juga, ada lebih banyak orang, dan Han San Qian agak tertahan untuk berkelahi karena masih ada anggota keluarga Pei di ruangan itu. Hal ini membuat perlawanan Zhu Yansuo dan yang lainnya untuk sementara terbatas. Saat ini, Pei Hu juga bersembunyi di pojok bersama kroni-kroninya dan tidak berani bergerak. Suatu ketika, dia menganggap dirinya sebagai putra surga yang sombong, percaya bahwa dia memiliki bakat luar biasa dan bahwa di bawah pembinaan yang cermat dari keluarga Pei, dia seharusnya tidak terkalahkan di mata kebanyakan orang. Sampai Han San Qian seperti dewa yang turun dari surga, dia menghajarnya habis-habisan, dan kepercayaan dirinya benar-benar hilang. Setidaknya saat melihat Han San Qian, dia tidak berniat menggunakan kekerasan, dia hanya ingin bersembunyi jauh untuk menghindari cipratan darah pada dirinya sendiri. Di luar rumah, ada 2 pasang 4 master lainnya yang dipimpin oleh penyihir Gunung Hitam. Biasanya, jika seseorang menyerang Zhu Yansuo, reaksi pertama mereka adalah bergegas masuk dan menyelamatkannya. Tapi hari ini, mereka berempat saling memandang dan menolak untuk maju tetapi mundur, perlahan-lahan mendekati dinding di belakang. Siapa yang akan mati saat ini? Mereka semua ingin melarikan diri. Mereka juga berperang melawan Han San Qian. Di hadapan Han San Qian, mereka seperti anak-anak, tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Sekarang tingkat kultivasi Han San Qian jelas hanya naik tetapi tidak turun, beraninya mereka melakukan kesalahan. Selama Anda bukan orang bodoh, Anda pasti tidak akan mempertaruhkan nyawa Anda demi apa yang disebut kesetiaan saat ini. Dalam sekejap, keempat tuan itu telah mundur ke dinding, saling memandang, dan menyelinap pergi sementara Han San Qian tidak memperhatikan. Ming Yu sedang menunggu di depan rumah, jelas merasa cemas. Sudah lama sejak Zhu Yansuo memimpin sekelompok ahli untuk masuk. Menurut kesimpulan, dia seharusnya tidak hanya bertemu Pei Hu saat ini, tetapi dia bahkan seharusnya sudah selesai berbicara dengan Pei Hu dan keluar. Tapi sekarang, bukan saja dia tidak melihat orang ini, bahkan teriakan pembunuhan di mansion pun tidak berubah sama sekali. Hal ini membuatnya sangat cemas, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Zhu Yansuo. Dalam kebingungan, keempat tuan itu telah melarikan diri dari tembok karena malu dan berlari ke arah Ming Yu. Melihat keempat tuan itu, Ming Yu menghela nafas lega. Dia tidak terkejut kemana Zhu Yansuo pergi. Bagaimanapun, Zhu Yansuo mungkin berada di dalam mengarahkan pertempuran dengan Pei Hu. Situasinya kacau. Zhu Yansuo cerdas dan berpengalaman, dan itu normal. Bagaimana situasi di dalam? Tanya Ming Yu. Keempat tuan itu saling memandang, dan penyihir Gunung Hitam mengertakkan gigi dan berbicara, "Tetua, kita termasuk dalam rencana Han San Qian. Jatuh ke dalam jebakan." Ming Yu mengerutkan kening. Keempat tuan itu mengangguk pada saat yang sama, dan penyihir Gunung Hitam memberitahu Ming Yu semua yang dia dengar di dalam. Ketika Ming Yu mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Dia tidak pernah membayangkan situasinya akan berubah seperti ini. Bagaimana dengan Zhu Yansuo sekarang? Han San Qian akan membunuhnya. Keempat tuan itu menundukkan kepala. Pada saat ini, di dalam ruangan,
Han Sanqian telah mengirim semua master dalam sekejap dan tiba-tiba bergegas menuju Su Yansuo. Wajah Su Yansuo penuh ketakutan, dia melihat sekeliling, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa melindunginya lagi. Bab 4272, Pembalasan buruk bagi orang jahat. Dia menggelengkan kepalanya dengan gila dan mencoba mundur dari Han Sanqian. Namun mundur ke pojok sudah merupakan hal yang tidak bisa kembali lagi. Tidak, tidak, jangan bunuh aku. Jika kamu berani membunuhku, orang-orang di luar akan membalaskan dendamku. Han Sanqian, hentikan. Han Sanqian mencibir dan mendekat selangkah demi selangkah. Energi hitam membeku di tangan kanannya, dan jelas dia akan membunuhnya. Apakah dia peduli siapa yang membalas dendam Su Yansuo? Tentu saja dia tidak peduli. Belum lagi kelompok pecundang di luar yang sudah berada di dalam guci, meski semua orang di dunia menentangnya, apa yang harus dia takuti? Bagi Han Sanqian, musuh adalah musuh, dan jika ada dendam, dia akan dibalas. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, Han Sanqian menggunakan kekuatan yang kuat di tangannya dan langsung meraih Su Yansuo. Su Yansuo panik. Dalam kepanikan, dia menoleh ke belakang dan melihat Pei Hu tidak jauh dari sana. Dia tidak terlalu peduli saat ini dan langsung meraih Pei Hu dan memblokir tubuhnya di depannya. Puff. Pada saat yang sama, hanya ada sedikit suara yang keluar dari tenggorokannya. Sebelum Pei Hu menyadari apa yang sedang terjadi, dia merasa seolah-olah tenggorokannya telah diremukkan oleh seseorang, jakunnya langsung pecah, dan darah terus mengalir tak terkendali. Keluar dari itu, mata Pei Hu terbuka lebar. Dia tidak pernah menyangka bahwa pada saat kritis tercekik ini, salah satu orang yang paling dia percayai tiba-tiba mengkhianatinya. Gunakan dirimu sebagai tameng. Tapi sekarang, dia tidak punya kesempatan untuk menyesalinya. Pasalnya pukulan Han Sanqian tidak bisa dikatakan berat, namun cukup fatal. Han Sanqian sedikit terkejut di matanya. Bahkan, di saat kritis, dia juga memperhatikan gerakan Su Yansuo. Tapi anak panah itu ada di talinya, dan bahkan jika Han Sanqian ingin mengambilnya kembali saat ini, itu sudah terlambat. Dia hanya bisa menggunakan sedikit kekuatan dengan enggan, tapi itu hampir cukup untuk membunuh Pei Hu. Melihat darah muncrat dari mulut Pei Hu, sekelompok kroninya benar-benar tercengang. Reaksi bawah sadar mereka bukanlah terburu-buru menyelamatkan Pei Hu dan menjaga kesehatannya, melainkan secara tidak sadar mundur ke sudut yang lebih jauh. Mereka tidak ingin ada darah di tubuh mereka saat ini. Mereka hanya ingin bersembunyi jauh dan tidak ingin menjadi kambing hitam. Tuan Kotazu, kenapa? Pei Hu bertanya tak percaya sambil menahan darah yang terus muncrat dari tenggorokannya. Dia tidak mengerti, dan dia juga tidak mengerti. Lembaga think tank di sekitarnya, termasuk dirinya, sebenarnya sudah membahasnya secara pribadi. Itulah posisi mereka di Departemen Mingyu, yang seharusnya sangat tinggi. Mingyu berencana melawan mereka, tapi mengapa mereka tidak memikirkan diri mereka sendiri? Bagi mereka, kepala keluarga Pei yang lama telah kembali. Jika mereka, para pangeran, ingin mendukung Pei Hu sebagai kepala keluarga lagi, hanya ada satu cara. Yaitu mencoba memperkuat kekuatannya sendiri untuk melawan kekuatan yang mendukung kepala lama keluarga Pei. Jika tidak, satu-satunya hal yang menunggu mereka adalah likuidasi dari tuan keluarga lama setelah perang usai. Bahkan, mereka juga mengetahui bahwa berkolusi dengan kekuatan luar mau tidak mau akan membuat masa depan keluarga Pei tidak lagi ditentukan oleh keluarga Pei saja seperti dulu. Tapi bagaimanapun, itu lebih baik daripada dilikuidasi. Oleh karena itu, mereka yakin bahwa peran mereka di Departemen Mingyu harus dianggap baik. Namun siapa sangka saat ini, Su Yansuo akan menggunakan Pei Hu sebagai tameng. Su Yansuo juga sedikit panik, adegan ini sebenarnya tidak seperti yang dia pikirkan. Jika Pei Hu meninggal, kekuatan perselisihan internal dalam keluarga Pei akan hilang sepenuhnya. Ini sama saja dengan menghentikan kemunduran diri sendiri dan memotong hasil kemenangan. Jika Su Yansuo diberi kesempatan untuk memilih lagi, dia pasti tidak akan melakukannya. Tentu saja premis ini harus didasarkan pada jaminan nyawanya, jika tidak, ia tidak akan menyesali pilihannya. Ya, setelah Pei Hu meninggal,
dia tidak bisa menjelaskan kepada Ming Yu, juga tidak bisa menjelaskan kepada Tuhan. Tapi, itu cerita untuk hari lain. Dan jika Pei Hu tidak mati, dia harus segera mati. Siapa yang tidak memiliki motif egois? Setidaknya, Su Yansuo, yang terlihat sopan, jauh lebih egois dibandingkan yang lain. Dengan gagasan ini, Su Yansuo tiba-tiba menjadi khawatir dan berteriak dengan marah, "Apa yang masih kamu lakukan?" Han Sanqian membunuh pangeran keluarga Pei Mu dan calon kepala keluarga. Saat dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mendorong Pei Hu di depannya menuju Han Sanqian, dan detik berikutnya, dia langsung bergerak. Bab 4273 Pemakaman Keluarga Pei. Han Sanqian masih tenggelam dalam keterkejutannya karena tidak sengaja membunuh Pei Hu. Meskipun dia memiliki dendam terhadap Pei Hu, dia baru saja memberi pelajaran pada Pei Hu sebelumnya. Dia tidak berniat membunuh Pei Hu, kalau tidak, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan hari itu. Pei Hu selalu menjadi putra Pei Gu, dan Pei Gu adalah sekutunya. Mereka selalu menjadi mitra dan tidak perlu menimbulkan perpecahan mengenai isu-isu ini. Tidak peduli berapa banyak kesalahan yang dilakukan Pei Hu, dari sudut pandang sekutu, yang harus menanganinya adalah kepala keluarga Pei, bukan dirinya sendiri. Oleh karena itu, melihat tenggorokan Pei Hu telah diremukkan oleh tangannya sendiri, Han Sanqian sedikit tertegun sejenak. Su Yansuo memanfaatkan kesempatan ini, membuang Pei Hu, dan berlari keluar dengan tergesa-gesa. Beberapa kroni diteriaki oleh Su Yansuo, dan tanpa sadar mereka bergegas menuju Han Sanqian, tetapi mereka hanya bergegas beberapa langkah. Mereka menjadi tenang dan berhenti dengan cepat sambil mengatakan bahwa mereka dibodohi. "Lihat aku, biarkan aku melihatmu." Dan dia mundur kembali. Bagaimana mereka bisa menyinggung Han Sanqian? Han Sanqian menggandeng Pei Hu dan buru-buru melepaskannya. Melihat Su Yansuo telah melarikan diri, dia hendak mengejarnya. Namun, tangan yang memegang leher Su Yansuo dapat dengan jelas merasakan denyut nadinya sangat lemah hingga hampir tidak ada. Hampir ada garis tipis antara menyelamatkan dan mengejar orang. Han Sanqian hanya bisa mengertakkan gigi dan memilih untuk menyelamatkan orang. Semburan energi sejati langsung menembus tenggorokan Pei Hu. Saat dia menyembuhkan luka di lehernya, semburan energi sejati lainnya langsung masuk ke jantungnya untuk menjaganya tetap berdetak. Setelah itu, Han Sanqian menatap para pengikutnya dengan dingin, "Mengapa kamu masih berdiri di sana? Datang dan bantu. Saya ingin menyembuhkan lukanya." Beberapa pengikut dekat ketakutan setengah mati, tetapi setelah diteriaki oleh Han Sanqian, mereka tetap berjalan dengan patuh. Beberapa orang benar-benar dapat mengambil alih tugas Han Sanqian untuk menstabilkan jantungnya, sementara Han Sanqian dapat meluangkan waktu dan tenaga untuk memperbaiki tenggorokan Pei Hu yang terjepit. Waktunya sangat sempit, dan Han Sanqian harus bergegas, jika tidak, nyawa Pei Hu akan terancam. Pada saat ini, Su Yansuo, yang sudah keluar dari mansion, benar-benar mengeluarkan bau mulut, dan dahinya dipenuhi keringat dingin. "Sialan, Han Sanqian sialan, aku hampir mati di tanganmu. Aku, Su Yansuo, tidak akan menjadi manusia kecuali aku membalas dendam atas hal ini." Saat dia selesai berbicara, mata Su Yansuo berkeliling, dan akhirnya dia memusatkan pandangannya pada tubuh beberapa tentara yang tewas di dekatnya. "Brengsek, Pei Hu, kamu tidak bisa menyalahkanku. Aku tidak ingin kamu mati, tapi lebih baik kamu mati daripada aku mati." Begitu dia selesai berbicara, Su Yansuo mengertakkan giginya, mengambil pisau dari mayat prajurit itu di tanah, mengarahkannya ke perutnya sendiri, dan menusukkannya secara tiba-tiba. Puff! Dengan suara teredam, darah tiba-tiba mengalir dari perut Su Yansuo, dan kulitnya langsung menjadi lebih jelek dan berubah bentuk. Tapi sekarang, dia harus melakukan ini. Sesaat kemudian, ketika Ming Yu khawatir, Su Yansuo berjalan keluar dengan sangat lemah dengan tangan menutupi perutnya, berlumuran darah, dan rambutnya acak-acakan. Ming Yu dan yang lainnya terkejut dan cemas saat melihat Su Yansuo. "Tuan Kota Zhu, apa yang terjadi?" Su Yansuo berlumuran darah, dan jumlah pendarahannya saja menunjukkan bahwa kondisinya sangat mengerikan. Ming Yu dengan cemas ingin menanamkan energi ke dalam dirinya, tetapi Su Yansuo langsung menolak.
Kita sedang menghadapi musuh yang tangguh sekarang. Tetua, lebih baik tidak melakukan upaya apapun pada Zhu. Zhu hanya akan mati. Setelah mengatakan ini, dia menatap Mingyu dan tiba-tiba berlutut. Bawahanku tidak kompeten dan disergap oleh Han Sanqian. Pada saat kritis, aku ingin membawa Pei Hu pergi bersamaku, tapi sayangnya, aku tidak punya cukup tenaga. Han Sanqian sangat kuat. Dia melukaiku lebih dulu, dan lalu dia membunuh Pei Hu. Tolong juga minta para tetua untuk memaafkanku. Zhu Yansuo menundukkan kepalanya dan tampak tulus, tetapi kenyataannya matanya terus-menerus berputar-putar dalam kegelapan, dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman sinis. Mingyu mengerutkan kening, jelas terkejut dengan niat Pei Hu, tetapi ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, itu sudah diduga, dia hanya tidak ingin membiarkan lebih banyak bidak caturnya mati seperti ini. Setelah menghela nafas panjang, Mingyu menghela nafas, itu saja, aku tidak bisa menyalahkanmu untuk ini. Mingyu tahu betul apa itu kultivasi Han Sanqian, dan tidak dapat dimengerti jika Zhu Yansuo dikalahkan. Di mana keempat tuan itu? Mingyu berteriak dingin. Ketika keempat tuan melihat Zhu Yansuo keluar, mereka sangat malu hingga ingin merangkak ke celah di tanah. Pada saat ini, ketika mereka dipanggil lagi, mereka hanya bisa dengan patuh berjalan keluar dari belakang. Bab 4274, Cara Bertingkah Seperti Anjing. Bawahanku ada di sini. Meninggalkan Zhu Yansuo dan keluar sendirian, jika semua orang di dalam mati, maka mereka bisa membalikkan keadaan hitam dan putih dan membersihkan nama mereka. Untungnya, Zhu Yansuo sekarang masih hidup, dan semuanya terungkap. Mereka selama ini bersembunyi di balik kerumunan dan tidak berani menampakkan wajah, takut ketahuan dan terekspos seperti ini. Mereka berempat sangat tertekan, tapi mereka hanya bisa dengan patuh menundukkan tubuh mereka di depan Mingyu. Kamu mengikuti Tuan Kota Zhu ke dalam mansion, tetapi gagal melindungi Tuan Kota Zhu dan Pei Hu. Kejahatan apa yang berani kamu lakukan? Mingyu bertanya dengan dingin. Keempat penyihir Gunung Hitam menundukkan kepala dan saling memandang, dan dia adalah orang pertama yang berbicara, beritahu para tetua, ini hanyalah mimpi bagi lebih dari selusin dari kami para master untuk melawan Han Sanqian. Apakah ini alasanmu untuk lolos dari kejahatanmu? Mingyu mendengus dingin dan berteriak dengan marah, kemarilah, seret dia ke bawah dan potong kepalanya. Penatua, selamatkan seseorang di bawah pedang. Zhu Yansuo mengangkat kepalanya dengan tergesa-gesa, sikapnya sangat tulus, Penatua. Meskipun menyedihkan bahwa keempat tuan itu melarikan diri, mereka tidak boleh sepenuhnya disalahkan. Han Sanqian sangat cakap. Apakah mereka berempat bertahan atau tidak, tidak ada hubungannya dengan apakah hasilnya berubah. Saya yakin Anda tahu ini lebih baik daripada saya. Jadi, jika mereka menyimpannya, mereka hanya bisa memberikan 4 kepala lagi. Kedua, membunuh jenderal di depan formasi adalah hal yang tabu dalam perjalanan. Itu tidak hanya membunuh jenderal, tapi juga merusak moral. Sekarang tentara kita mempekerjakan orang. Mengapa tidak memberi kesempatan kepada 4 tuan untuk melakukan pengabdian yang berjasa? Melihat ketulusan di wajah Zhu Yansuo, Mingyu sedikit mengernyit dan tidak berkata apa-apa. Apa yang dikatakan Zhu Yansuo memang masuk akal, dan keempat master itu memang merupakan bakat yang langka. Karena Zhu Yansuo telah memohon belas kasihan, dia sendiri memiliki kesempatan untuk maju, dan segera melihat keempat master, kalian berempat belum berterima kasih Tuan Kota Zhu belum. Mereka berempat terkejut. Mereka meninggalkan Zhu Yansuo terlebih dahulu, tetapi yang tidak mereka duga adalah bahwa Zhu Yansuo tidak hanya mengabaikan keluhan masa lalu dan tidak menambah hinaan pada mereka, tetapi juga menunjukkan pengampunan yang besar dan memohon cinta pada mereka. Atas nama mereka, terima kasih Tuan Kota Zhu. Saya pasti akan melewati api dan air di masa depan, apapun yang terjadi. Zhu Yansuo hanya mengangguk ringan di permukaan, tapi nyatanya dia mencibir di dalam hatinya. Keempat tuan itu sepertinya selalu tidak cocok dengannya, tetapi mereka tidak bekerja keras. Dia sudah mencari peluang, tapi keempatnya semuanya berpengalaman. Itu bagus sekarang. Ini tidak hanya bisa mengakhiri topik kematian Pei Hu, tapi dia juga melindungi mereka berempat. Jika Mingyu ingin menanyakan detailnya,
dia bisa berbohong dan menutupi masa lalu tanpa takut mereka berempat akan kembali ke masa lalu. Menggigitnya pada akhirnya. Pada saat itu, jika terlalu serius, itu mungkin akan menggigitku, dan jika terlalu ringan, itu akan memberikan kesan buruk pada Mingyu. Tentu saja poin lainnya adalah dia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk merebut hati keempat orang tersebut. Anda harus tahu bahwa dalam permainan kekuatan seperti ini, semakin banyak chip yang Anda miliki, semakin bermanfaat bagi Anda. Meski tentara kini mengalami kekalahan, namun bagi dirinya pribadi, ia selalu menuai keuntungan yang menjadi miliknya. Sama-sama, kita semua berada di kapal yang sama. Zhu Yansuo berpura-pura terluka parah dan memaksakan senyum. Kemarilah, tolong kirim Tuan Kota Zhu untuk pulih dari luka-lukanya untuk saat ini, kata Mingyu ringan. Zhu Yansuo melambaikan tangannya dan dengan cepat menghentikan pelayannya. Saya baru saja ditikam oleh Han Sanqian, dan saya masih tidak bisa mati. Sekarang, perang sedang tegang. Bagaimana saya bisa beristirahat dengan tenang dan pulih dari luka-luka saya? Silakan tanyakan pada para tetua untuk menahanku di sini. Tapi kamu sangat. Mingyu sedikit terharu. Tidak apa-apa, mohon minta beberapa ahli untuk menggunakan Qi untuk membantu saya menyembuhkan luka saya dalam waktu singkat, selama tidak ada pendarahan. Mingyu mengangguk dan memandang para ahli di sampingnya. Para ahli segera mengambil tindakan untuk mengobati luka Zhu Yansuo. Semangat Tuan Kota Zhu menyentuh langit dan bumi. Dia juga merupakan panutan bagi generasi kita. Memberi tahu seluruh pasukan tentang hal ini tidak hanya akan memuji semangat juang Tuan Kota Zhu, tetapi juga berharap bahwa hal ini dapat meningkatkan semangat juang Tuan Kota Zhu. Moral pasukan kita. Perintah Mingyu. Bawahan itu mengangguk dan segera melakukannya. Zhu Yansuo, yang sedang dirawat oleh beberapa master, sepertinya menutup matanya, tapi nyatanya dia sudah sangat gembira di dalam hatinya. Dengan menggunakan metode ini, dia mendapatkan gelombang dukungan rakyat lainnya, niat baik dan kepercayaan Mingyu, dan menghasilkan banyak uang. Setelah beberapa saat, beberapa master menghentikan tangan mereka, dan Zhu Yansuo membuka matanya, tidak ada yang serius pada dirinya. Meskipun tidak ada yang menyembuhkannya, dia tahu bahwa bagian yang dimasukkan ke dalam dirinya tidak akan membahayakan nyawanya sama sekali. Zhu Yansuo berdiri perlahan, berjalan ke arah Mingyu, dan berkata dengan lembut, "Tetua, ini sudah larut, kita harus melancarkan serangan terakhir." Mingyu mengangguk, mengangkat tangannya sedikit, dan seluruh pasukan meraung. Bab 4275, menghancurkan tentara musuh. Membunuh. Saat seruan panjang terdengar, serangan umum terakhir terhadap kediaman keluarga Pei di markas besar Mingyu telah sepenuhnya dimulai. Selain serangan sengit aslinya, lebih banyak tentara mulai mendobrak pintu dan tembok, dan lebih banyak orang memanjat tembok dan memasuki mansion. Untuk sementara waktu, seluruh Pei Mansion terbakar habis. Orang-orang di kota utama akan selalu mengingat malam itu, seperti siang hari. Jeritan dan jeritan itu menyatu menjadi satu, bisa dibilang tragis, tapi bisa juga disebut tragis. "Empat tuan," teriak Zhu Yansuo dingin. "Mereka berempat menerima perintah, bawahan saya ada di sini. Saya memerintahkan Anda untuk segera mengatur pasukan elit dan bergegas ke mansion. Anda harus membunuh Pei Gu, kepala keluarga Pei," kata Zhu Yansuo dingin. "Bawahanku menerima perintah." Setelah mereka berempat selesai berbicara, mereka berbalik dan memimpin tim langsung ke dalam rumah. Di mansion, anggota elit keluarga Pei berjuang keras dan tidak mampu menahan masuknya lebih banyak pasukan musuh. Meskipun ketujuh putri memimpin, mereka tetap menyerang. Mereka tidak punya pilihan selain memimpin sejumlah kecil tentara keluarga Pei untuk mundur semakin banyak. Xiaoqi, Pei Gu berlumuran darah, dan dia tidak tahu apakah itu darahnya sendiri atau milik musuh. Pada saat ini, dia juga sangat kelelahan, dan dia akhirnya bertemu dengan putri ketujuh dan kelompoknya di sudut mansion. Putri ketujuh melihat penampilan ayahnya dan sesaat merasa sangat tidak nyaman. Ayah mereka selalu bijaksana dan perkasa di mata mereka, tetapi saat ini, dia sepertinya baru saja merangkak keluar dari kematian. Namun, sudah terlambat baginya untuk mempedulikan hal ini. Situasi saat ini adalah yang paling mendesak. Kami memiliki lebih dari 2.000 orang di sini,
Tetapi sekarang hanya tersisa kurang dari 70 orang, dan tentara di luar mansion masih terus berdatangan. Apa yang harus kami lakukan? Pei Gu melihat ke belakangnya. Hanya ada kurang dari 100 tentara yang tersisa di belakangnya dari ribuan tentara. Mencoba melawan pasukan Ming Yu dengan kekuatan seperti itu sama saja dengan angan-angan. Mundur. Sudah hampir waktunya, kata Pei Gu. Tapi begitu kita mengungsi, sesuai rencana San Qian, ayah, kata putri ketujuh cemas. Tidak ada yang salah dengan rencana San Qian. Sasaran musuhnya pasti aku. Aku akan pergi ke timur kota untuk menarik senjata untukmu. Kamu bergegas ke barat kota dan membuka pintu secara diam-diam, Pei Gu mengangguk. Tapi masalahnya, ada juga penjaga di sebelah barat kota. Jika kita membuka pintu, kita harus membawa semua pasukan bersama kita. Ayah, bagaimana? Bagaimana kamu bisa melawan begitu banyak orang? Pasukan musuh. Putri sulung juga sangat cemas. Faktanya, ini sama dengan meminta Pei Gu mati. Aku tidak bisa mengendalikan sebanyak itu sekarang. Sayangnya, jika aku mati, setidaknya sebagian besar keluarga Pei akan selamat, dan ketujuh putriku yang cantik juga akan selamat. Pei Gu terkekeh pelan, seolah dia tidak takut mati sama sekali. Saya akan bertahan. Ini sudah berlangsung cukup lama, saya sudah mendapatkan cukup uang sekarang. Ayah. Gadis ketujuh tiba-tiba meneteskan air mata. Pergi. Pei Gu melirik putrinya. Detik berikutnya, wajahnya menjadi serius dan dia berteriak pelan kepada para prajurit, "Jenderal, dengarkan perintahnya." Ya. Semua prajurit merespons secara kolektif. Bawalah ketujuh putriku ke barat kota. Selain itu, cobalah segala cara untuk membuka gerbang barat. Ya, masa depan keluarga Pei ada di tanganmu. Kamu bertengkar denganku sepanjang malam. Pei Gu sangat berterima kasih. Setelah mengatakan itu, Pei Gu langsung mengambil pisaunya, bergegas keluar dalam beberapa langkah, dan berteriak dengan dingin, "Bajingan di seberang jalan, kakek Peimu ada di sini." Setelah menarik perhatian pihak lain, Pei Gu kembali menatap putrinya dan para prajurit, dan berlari dengan tegas ke arah timur mansion. Putri ketujuh sudah menangis. Melihat sosok ayahnya yang mundur dan sejumlah besar pasukan musuh mengejarnya di belakangnya, dia mengertakkan gigi dan menuju ke barat mansion bersama sekelompok orang lainnya. Merancang. Tiba-tiba, seluruh Pei Mansion yang kacau mulai terlihat berbeda. Bab 4276 Manusia Dewa turun lagi. Jika sebelumnya terjadi perkelahian, maka Pei Gu sedang dikejar oleh segerombolan kawanan. Dengan lolosnya Pei Gu, seluruh Pei Mansion tiba-tiba mendapat target baru. Semua tentara mengerumuni dan menyerang Pei Gu. Tim master yang dipimpin oleh 4 master memimpin. Mengalahkan Pei Gu adalah pencapaian pertama dari pertempuran ini. Begitu banyak orang yang telah dikorbankan dalam pertempuran ini dan banyak hal telah terjadi. Bukankah dia adalah tujuan utamanya? Hal ini berlaku bagi para master, dan terlebih lagi bagi para prajurit. Bagaimanapun, ini adalah waktu terbaik untuk dipromosikan ke pelayanan yang berjasa. Dan Pei Gu yang malang, meski menarik banyak orang, bergerak sangat lambat karena kelelahan yang berlebihan dan cedera parah. Saat mereka keluar dari rumah Pei sebelumnya, mereka langsung didekati oleh para pengejar yang jaraknya cukup jauh. Kini mereka semakin mendekat saat melakukan penyerangan di jalanan kosong di sebelah timur kota. Ketika sampai di ujung jalan, hanya beberapa ratus meter dari sisi timur kota, Pei Gu tidak bisa lagi berlari. Dia tidak bisa lari lagi. Para master yang mengejarnya berbalik dan memblokir jalan di depan, dan sejumlah besar pengejar telah tiba. Sambil tersenyum masam, Pei Gu mengambil pisau panjang di tangannya dan menatap dingin ke arah orang-orang yang mengelilinginya. Ketika seekor harimau jatuh dan diganggu oleh seekor anjing, saya, Pei Gu, telah berkuasa selama setengah tahun dan telah menjadi kebanggaan dunia. Saya tidak menyangka hari ini, saya akan dikuburkan di tangan tikus. Sepertimu, ini benar-benar terpencil. Pei Gu, sebaiknya kamu punya muka. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu masih menjadi kepala keluarga Pei? Sekalipun iya, kamu hanyalah kepala dari sekelompok anjing yang berduka. Jika kamu tahu apa yang kamu lakukan, kamu dapat dengan patuh meletakkan senjatamu dan menyerah.
Kamu akan menderita siksaan fisik. Jawab penyihir gunung hitam dengan dingin. Pei Gu tertawa dan berkata, jika kamu ingin membunuh Pei, hanya kalian. Ayo, kita bertarung. Keempat tuan itu saling memandang dan sudah mengetahui sesuatu dalam pikiran mereka. Yang mulia Bigfoot memimpin dan menyerang Pei Hu, orang tua, kamu akan mati jika berbicara terlalu keras. Segera setelah dia selesai berbicara, Yang mulia Bigfoot menjatuhkan salah satu kakinya yang besar dari langit dan menginjaknya. Meskipun Pei Gu terluka parah dan kelelahan, dia masih berhasil menghindar dalam sekejap. Ketika dia berbalik, pedang itu tiba-tiba ditarik ke belakang dan mengenai kaki besar Yang mulia Dali. Ledakan. Zila. Pisau panjang itu sepertinya memotong baja, dan yang terdengar hanyalah suara benturan logam dan percikan api yang tersebar. Persetan denganmu, Lord Bigfoot meraung marah, dan mengangkat Bigfootnya dengan kasar. Untuk sesaat, Pei Gu merasa seolah-olah dia telah menebang gunung besar, dan kakinya yang besar menekannya. Jika itu normal, Pei Gu akan dapat dengan mudah memblokir dan menghindar dengan cerdik, tetapi saat ini, dia berada di akhir kekuatannya dan sudah tidak berdaya. Ada yang menghalangi, tapi tenaganya jelas tidak sebaik dulu, ada juga yang menghindar, tapi pergerakannya jauh lebih lambat. Jadi seharusnya itu hal yang mudah, tapi situasinya malah kacau, dan perutnya langsung digesek oleh kaki besarnya, yang membuat Pei Gu merasa perutnya mual dan kesakitan yang luar biasa. Pak Tua, ada apa? Mulutmu keras sekali, tapi tubuhmu selembut kotoran unta. Lord Bigfoot berhasil dalam serangannya dan tidak bisa menahan cibiran dengan nada menghina. Dia mengira lelaki tua ini begitu kuat, tapi ternyata tidak lebih dari itu. Baginya, dia seperti seekor semut yang bermain-main sesuka hati. Pei Gu menahan rasa sakit dan berdiri dengan enggan. Martabat kepala keluarga Pei tidak membuatnya bergeming sama sekali. Tuan Bigfoot, apakah Anda pantas mendapatkan nama ini? Kupikir kamu sangat kuat, tapi ternyata meski aku terluka parah, kamu hanya menggaruk gatal. Apakah ambang batas untuk menjadi master begitu rendah? Sindiran Pei Gu jelas menyentuh hati seseorang. Lord Bigfoot sangat marah saat itu juga, membalikkan kakinya, dan menyerang lagi. Meskipun Pei Gu menolak menyerah, melihat kaki besar yang menyerang lagi, dia sebenarnya tidak punya pikiran lain untuk sementara waktu. Yang tersisa hanyalah kematian. Dengan cedera dan kekuatannya saat ini, hampir mustahil untuk menahan serangan lain dari Lord Bigfoot. Namun, sejak dia berlari ke timur kota, Pei Gu sebenarnya tidak berniat keluar hidup-hidup. Memikirkan hal ini, Pei Gu tidak hanya tidak berniat mengelak, tapi juga tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya. Dia hanya tersenyum acuh tak acuh dan bahkan membuka tangannya, menunggu kaki besar Lord Bigfoot. Kakinya begitu besar sehingga ketika diangkat dari langit, seluruh tubuh Pei Gu sudah dikelilingi kegelapan, untuk mencegah sinar matahari menyebar dan energi yin menyerang. Namun, saat Pei Gu menutup matanya dan menunggu kematian, tiba-tiba, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kaki itu tidak menekannya seperti yang dia bayangkan. Dia membuka matanya tiba-tiba, hanya untuk melihat sosok berdiri di depannya. Bab 4277, apakah orang yang memukulku bertanya padaku? Sosoknya kurus, setidaknya dibandingkan dengan ukuran besar Pei Gu. Namun ada semangat kepahlawanan dalam ketipisan ini, bukan semangat tampan, melainkan semangat kepahlawanan. 3.000. Pei Gu berkata dengan kaget. Han San Qian tidak berbalik, kali ini dia memegang kaki Tuan Bigfoot dengan satu tangan, memaksa kakinya yang besar untuk mencegah sang Buddha terjebak di sana. Kenapa kamu ada di sini? Kata Pei Gu. Jika aku tidak datang, apakah aku akan membiarkanmu mati? Han San Qian terkekeh dan berkata, meskipun rencanaku adalah kamu memimpin musuh di sini, itu tidak berarti aku akan mengirimmu ke dalam lubang api. Lagi pula, kami adalah mitra. Jika ada yang harus Anda lakukan, bolehkah saya menontonnya? Setelah mengatakan ini, Pei Gu merasa hangat di hatinya, dan dia tiba-tiba merasa bahwa setelah memilih Han San Qian, meskipun banyak hal yang benar-benar di luar kendali, banyak bahaya yang muncul. Namun mampu melihat cinta sejati di saat-saat sulit membuat segalanya berharga. Oke, dengan kata-katamu dari Han San Qian, aku, Pei Gu,
akan mati di sini hari ini, dan aku akan beristirahat dengan tenang. Jangan khawatir, bersamaku, Han San Qian, bagaimana bisa semudah itu jika kamu ingin mati? Melihat ke belakang, mata Han San Qian sangat cerah, tetapi juga penuh dengan senyuman tipis dan percaya diri. Tanpa menunggu reaksi Pei Gu, Han San Qian memblokir kaki besar di depannya dengan telapak tangan, dan kemudian, dengan gerakannya seperti anak panah, dia bergegas menuju Lord Bigfoot. Tepat ketika Lord Bigfoot yang malang bertanya-tanya mengapa dia tidak menginjaknya, seseorang telah mengangkat kakinya dan jatuh ke tanah. Sebelum tubuh besar ini menyentuh tanah, sosok lain datang langsung ke arahnya. Dalam sekejap, dia merasakan kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba menghantam pinggangnya. Dia tidak merasakan apa-apa pada awalnya, tetapi setelah beberapa saat, dia merasa tulang pinggangnya langsung dipukuli menjadi bubuk, dan tubuhnya terbang di tempat dengan kekuatan yang sangat besar. Engah! Seteguk darah muncrat dari tenggorokannya, seperti hujan dari langit saat dia terbang. Ledakan! Dengan suara yang keras, Lord Bigfoot menghantam lantai yang jaraknya puluhan meter, bahkan tidak ada gerakan sedikit pun di tempat itu. Pembunuhan instan! Pembunuhan instan! Ketiga penyihir Gunung Hitam tercengang. Dengan tingkat kultivasi mereka berempat, mereka tidak akan berani berjalan menyamping di antara klan iblis, tapi setidaknya mereka percaya diri. Mungkin memang ada orang yang lebih kuat dari mereka dan bisa mengalahkan mereka, tapi mungkin sangat sulit untuk membunuh mereka. Dan jika ingin membunuh mereka secara instan, itu bahkan lebih mustahil lagi, seperti mimpi. Tapi sekarang orang ini, tepat di depan mata mereka, Lord Bigfoot dibunuh secara langsung dan bersih. Dan ketika mereka melihat lebih dekat dan mengetahui siapa yang datang, hati dan kantong empedu mereka terbelah dan jiwa mereka berserakan. Han San Qian, Anda lagi, kamu, bagaimana kabarmu? Ketiga tuan itu hampir diam secara kolektif, mereka sangat sombong sebelumnya, tetapi sekarang mereka begitu diam. Apakah ada yang salah? Han San Qian memandang ketiga orang itu dengan acuh tak acuh, sedikit lucu. Ketiga tuan itu bersama-sama menggelengkan kepala. Siapa yang ingin berbicara dengan iblis ini saat ini? Jika mereka membuat kata atau nada yang salah, mereka akan berakhir seperti Lord Bigfoot. Melihat mereka bertiga terdiam, Han San Qian kembali menatap tentara yang mengelilinginya. Tiba-tiba, mereka yang baru saja mendekat untuk mengepung Pei Gu, semua mundur di bawah tatapan Han San Qian, dengan paksa memberi jalan bagi mereka berdua untuk membuat lingkaran besar dengan diameter setidaknya lebar 7 atau 8 meter. Aku ingin membawa Pei Gu pergi, siapa yang ragu? Setelah Han San Qian selesai berbicara, dia berjalan mendekat dan menarik Pei Gu dari tanah tanpa melihat siapapun. Pei Gu adalah tokoh kunci dalam pengejaran, dan perintah kematian mereka juga mengharuskan dia dibunuh. Jika itu adalah orang biasa, dia akan dipukuli sampai mati ketika dia mengucapkan kata-kata ini, tetapi ketika kata-kata ini keluar dari mulut Han San Qian, itu benar-benar berbeda. Tidak ada seorang pun yang berani membalas, apalagi mengambil langkah maju untuk menghentikannya. Tidak ada yang akan berpikir bahwa hidup mereka terlalu panjang saat ini. Dengan cara ini, Han San Qian, sendirian dan mendukung Pei Gu yang terluka, berjalan menuju barat kota selangkah demi selangkah di bawah pengawasan puluhan ribu tentara. Tidak ada yang menghalangi, bahkan banyak dari mereka yang berinisiatif memberi jalan dengan patuh. Hingga, sesosok tubuh berdiri di ujung jalan para prajurit itu memberi jalan. Bab 4278 kita bertemu lagi. Semua tentara tiba-tiba membeku di tempat, tidak tahu harus berbuat apa. Orang pada akhirnya tidak lain adalah Ming Yu. Han San Qian juga berhenti, menatap Ming Yu, dan tersenyum lembut, kita bertemu lagi. Ming Yu menghela nafas panjang dan mencoba yang terbaik untuk menekan emosi marahnya di dalam hatinya. Dia memiliki begitu banyak pasukan, tetapi Han San Qian begitu kewalahan sehingga tidak ada yang berani bergerak. Sebagai panglima tertinggi, bagaimana mungkin dia tidak marah? Tetapi menghadapi Han San Qian, alasannya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh marah, jika tidak, dia harus dijatuhkan ke tanah oleh Han San Qian dan menggosok IQ-nya. Ya, kita bertemu lagi. Aku benar-benar tidak menyangka kota kematian terlarang tidak akan meledakkanmu.
Han Sanqian memang Han Sanqian. Aku mengagumimu, jawab Mingyu. Han Sanqian tersenyum, oke, saya sudah menyapa, jadi jangan melakukan hal yang sama. Bertarunglah, atau saya akan membawanya pergi. Bagaimana menurut Anda? Para prajurit tidak berani mengambil tindakan karena komandannya tidak ada, sehingga tentu saja mereka akan keberatan. Tapi sekarang Mingyu ada di sini, Han Sanqian merasa dia tidak bisa menekan mereka dengan mengandalkan kekuatan dan momentumnya. Oleh karena itu, Han Sanqian perlu melihat pilihan Mingyu. Bagaimanapun, masih ada ratusan ribu tentara yang tersisa di kota saya, dan saya khawatir tidak ada orang lain selain Anda, Han Sanqian, yang dapat berbicara dan tertawa seperti ini di antara ratusan ribu tentara. Mingyu berkata dengan dingin. Kamu lebih sedikit bicara, dan bahkan menuntutmu, Han Sanqian berkata dengan tenang, tapi, ini selalu mengharuskanmu untuk mengambil keputusan. Melawan atau melepaskan. Mingyu tidak berkata apa-apa, menatap Han Sanqian untuk waktu yang lama, dan akhirnya menghela nafas lega, oke, aku bisa melepaskanmu, tapi aku khawatir kamu tidak berminat untuk membawa keluarga Pei keluar. Mari kita saling mengenal, lepaskan Pei Gu, dan pergi dengan selamat. Aku jamin tidak ada yang akan menyentuhmu. Mendengar ini, Han Sanqian sedikit mengernyit, kamu akan begitu baik padaku. Kenapa aku tidak mempercayainya? Kenapa kamu tidak percaya? Mingyu berkata, meskipun kamu dan aku adalah musuh, Pei Gu dan aku juga musuh, dan kamu dan Pei Gu tetaplah musuh. Ada pepatah yang mengatakan bahwa musuh dari musuh adalah seorang teman. Oleh karena itu, di medan perang ini, kamu adalah temanku, aku akan melepaskanmu, tidak ada yang akan mengatakan apapun. Kamu dan aku tidak akan pernah berteman. Mungkin kita dulu, tapi kita tidak akan pernah berteman sekarang atau di masa depan, kata Han Sanqian dingin. Han Sanqian tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang yang mengkhianatinya. Dan tidak akan pernah memaafkan. Adapun musuh yang kamu sebutkan, apa maksudmu? Han Sanqian bertanya. Mingyu tersenyum lembut, saya pikir kamu, Han Sanqian, akan melewatkan maksudnya. Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Han Sanqian, segera setelah kamu kembali, kamu akan membantu keluarga Pei bertarung di sana-sini. Apakah kamu mengabaikan orang-orang di sekitarmu? Su Yingxia dan Ziking. Han Sanqian mengerutkan kening. Meski memang selama ini membantu keluarga Pei, nyatanya Han Sanqian juga telah mencari dua orang gadis. Awalnya dia mengira keluarga Pei berada dalam situasi kritis, dan kedua wanita itu harus dilindungi oleh keluarga Pei. Bagaimanapun, ini selalu menjadi urusan keluarga Pei, dan karakter Pei Gu pasti tidak akan membiarkan keduanya. Mereka pergi ke medan perang secara langsung. Setelah kembali dari luar kota, Han Sanqian tahu bahwa pertempuran di mansion akan segera dimulai, jadi dia terus mencari kedua wanita itu. Sangat disayangkan mereka tidak pernah terlihat, dan kemudian perang terjadi dalam kekacauan, sampai sekarang. Mungkinkah mereka ditangkap oleh Mingyu? Kalau tidak, mengapa dia repot-repot bertanya? Memikirkan hal ini, Han Sanqian tiba-tiba menjadi cemas. Dia menatap tajam ke arah Mingyu dan berkata dengan marah, kamu menangkap mereka. Aku memperingatkanmu Mingyu, jika ada perbedaan di antara mereka berdua, aku, Han Sanqian, bukan. Akan memotongmu menjadi beberapa bagian dengan 1000 pedang, dan kamu tidak akan terkalahkan. Mendengar kata-kata Han Sanqian, Mingyu merasakan emosi campur aduk di hatinya, betapa dia berharap ada pria yang bisa melakukan ini untuk dirinya sendiri. Ia juga berharap Han Sanqian bisa melangkah maju saat ia diancam. Tapi dia tahu ini adalah harapan yang luar biasa. Sejak dia mengkhianati Han Sanqian, gagasan ini selalu tidak realistis. Namun, apa yang bisa dia lakukan sekarang? Mingyu menggelengkan kepalanya, tidak berkata apa-apa, dan hanya menatap Pei Gu. Melihat penampilannya, Han Sanqian pun memandang Pei Gu dengan aneh. Baru kemudian dia menyadari bahwa pada suatu saat, Pei Gu telah menundukkan kepalanya dan tidak berani mengangkatnya. Menyadari ada yang tidak beres, Han Sanqian meraih bahu Pei Gu, kepala klan Pei, Yingxia dan yang lainnya, apa yang terjadi? Bab 4279, Marah. Tubuh Pei Gu sedikit gemetar, jelas merasa sedih. 3000,
Aku minta maaf padamu. Sebenarnya dia benar. Kamu seharusnya tidak menyelamatkanku. Aku tidak layak. Saat dia selesai berbicara, Pei Gu melepaskan tangan Han San Qian yang menopangnya, membalikkan punggungnya, dan menangis diam-diam. Dia merasa bersalah. Han San Qian menyerahkan kedua wanita itu ke tangannya, tapi dia gagal melindungi mereka. Ini adalah kelalaiannya dalam menjalankan tugas. Dia merasa kasihan pada Han San Qian, dan bahkan lebih kasihan lagi atas upaya Han San Qian membantu keluarga Pei melawan musuh setelah kembali. Kepala klan Pei, apa yang terjadi? Han San Qian sudah memiliki firasat buruk di hatinya. Melihat Pei Gu seperti ini, dia benar-benar panik. Ya, dia bisa menghadapi ribuan pasukan dan menghadapinya dengan tenang, tapi menghadapi Su Yingxia, dia tidak akan pernah bisa merasa damai. Itu adalah orang yang paling penting baginya, dan disitulah letak kebalikannya. Ketika binatang buas menyerang kota, Nona Ziking mengorbankan nyawanya untuk membantu kami meringankan krisis di menara kota, jadi dia bergegas masuk dan mengarahkan api ke binatang buas itu. Untuk menyelamatkannya, Nona Su sama-sama malang. Pada titik ini, Pei Gu benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Lanjutkan. Sudah lebih dari 10 jam sejak kejadian itu terjadi, dan saya khawatir saat ini tulang mereka yang digigit sudah lama hilang. 3000, aku minta maaf padamu, tapi keluarga Pei tidak bersalah. Kamu bisa membunuhku, tapi kuharap kamu bisa pergi dari sini bersama keluarga Pei yang lain. Han San Qian tiba-tiba tersandung, berita buruk seperti itu seperti sambaran petir. Dia memandang Pei Gu dengan tidak percaya, kenapa dia mengatakannya pada dirinya sendiri sekarang. Han San Qian, apa kamu tidak mengerti? Beberapa orang hanya menggunakanmu sebagai alat. Kalau tidak, kamu seharusnya tidak tahu apa yang terjadi sampai aku mengungkitnya sekarang, kan? Kata Ming Yu dingin. Ya, meskipun kecelakaan terjadi, Pei Gu tidak boleh mengatakan yang sebenarnya sampai sekarang. 3000, ini salahku, tapi Pei Gu tidak bisa melanjutkan. Sebenarnya dia tidak ingin menggunakan Han San Qian sebagai alat, tapi lebih karena dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara berbicara dengan Han San Qian. Selain itu, yang ingin kukatakan padamu adalah meskipun kata-kata Pei Gu dengan jelas menyatakan cerita umum tentang apa yang terjadi, namun tidak dirinci, Ming Yu melanjutkan dengan suara dingin. Han San Qian tiba-tiba mengerutkan kening dan menatap Ming Yu. Ziking dan Su Yingxia bukan satu-satunya yang menyerang kota dengan binatang buas. Sejauh yang saya tahu, semua orang dari keluarga Pei ada di sana. Selain itu, meskipun Ziking secara tidak sengaja jatuh ke dalam sekelompok binatang buas saat menyelesaikan krisis bagi mereka, kecuali Su Yingxia, anggota keluarga Pei lainnya tidak menyelamatkannya sama sekali. Saya harus mengakui bahwa sayalah yang menyakiti Ziking. Namun, dia tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup pada saat itu. Selama keluarga Pei segera datang untuk membantu, apakah itu dukungan udara atau membuka gerbang kota dan mengirimkan tentara untuk membantu, itu dapat membantu Ziking dan Su Yingxia kembali sadar dan berdiri. Anda juga tahu itu berdasarkan pada budidaya kedua wanita itu, memang kamu mungkin tidak bisa mengalahkan binatang buas itu. Tetapi jika kamu ingin kembali hidup-hidup, kamu lebih tahu dariku betapa mudahnya. Ming Yu berkata dengan serius. Mendengar ini, seluruh tubuh Han San Qian bergetar. Meskipun Ming Yu adalah musuhnya, dia bukanlah tipe orang yang sengaja berbohong untuk menciptakan konflik. Han San Qian tidak dapat membayangkan adegan itu. Dia langsung meraih Pei Gu, matanya langsung dipenuhi api, apakah yang dia katakan itu benar? Pei Gu terdiam, karena apa yang dijelaskan Ming Yu pada dasarnya sama. Oh, ngomong-ngomong, Han San Qian, jangan salahkan aku karena tidak memberitahumu. Saat itu, keluarga Pei tidak hanya duduk diam dan menonton. Ming Yu menyelesaikan kata-katanya dan tersenyum dingin, menurut apa saya melihat, setelah kecelakaan antara Su Yingxia dan Su Yingxia, keluarga Pei masih tertawa. Ini bisa dilihat oleh semua prajurit yang hadir. Jika tidak percaya, kamu bisa bertanya kepada mereka. Melihat Pei Gu masih menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa, Han San Qian tahu dengan jelas bahwa Ming Yu tidak berbohong. Energi hitam tiba-tiba muncul dari tubuhnya,
dan aura pembunuh yang tak terlihat tiba-tiba menyerang seluruh penonton. Semua orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Bab 4280 Ki Iblis melambung ke langit. Keluarga Pei, aku ingin kamu mati. Dengan teriakan nyaring, Han Sanqian mendorong Pei Gu menjauh dengan telapak tangannya. Setelah itu, tubuhnya yang dipenuhi energi hitam mulai bergetar hebat, dan matanya tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Ledakan. Nafas yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Tiba-tiba rambut Han Sanqian menjadi putih keperakan dan pakaiannya tidak bergerak tertiup angin. Ming Yu membuka matanya lebar-lebar dan menatap Han Sanqian dengan heran. Ada apa dengan dia? Sebelum dia selesai berbicara, langit di atas kepalanya tiba-tiba berubah, dalam sekejap mata dipenuhi awan hitam yang mengepul. Yang lebih gilanya lagi, bumi juga perlahan berguncang saat ini. Meski kekuatan getarannya tidak besar, namun tetap bergetar namun tidak pernah berhenti. Tiba-tiba, Han Sanqian tiba-tiba menengadah ke langit dan meraung, suaranya menghancurkan langit. Meridian di sekujur tubuhnya mulai terlihat, dan kulitnya perlahan berubah dari cerah menjadi gelap, lalu memerah, dan akhirnya menjadi cerah kembali. Ledakan. Pakaian di bagian atas tubuhnya hancur menjadi bubuk tanpa angin, dan tubuhnya dipenuhi dengan otot yang kuat, tetapi di dalam otot tersebut, semua orang dapat melihat dengan mata telanjang energi merah dan hitam yang mengalir deras dengan cahaya. Panggilan. Hembusan angin bertiup, sangat ringan, tetapi bertiup sangat kencang sehingga semua orang tidak bisa membuka mata, dan tanpa sadar mereka menutup mata sedikit dengan tangan. Ketika angin berhenti, semua orang melihat ke atas lagi, hanya untuk melihat Han Sanqian masih berdiri di sana. Siapa lelaki ini? Bukankah ini terlalu aneh? Hanya berdiri di sana, kakiku semakin lemah. Para prajurit berdiskusi dengan tenang, tetapi kaki mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Entah kenapa, tubuh Han Sanqian memancarkan aura pembunuh yang menyesakkan. Meskipun mereka semua adalah anggota klan iblis, meskipun mereka telah melihat banyak orang pembunuh, Han Sanqian saat ini jauh lebih menakutkan di mata mereka. Ketiga Master Black Mountain Enchantress juga saling memandang. Mereka tidak berani bersuara dan diam-diam mundur. Intuisi mereka memberitahu mereka bahwa ada sesuatu yang salah dengan Han Sanqian saat ini, ada sesuatu yang sangat salah. Ming Yu mengerutkan kening. Sebagai panglima tertinggi, dia tidak tahu kenapa, tapi dia memilih untuk mundur selangkah saat ini. Jika Han Sanqian yang di iblis sebelumnya membuat orang merasa tercekik, maka Han Sanqian saat ini hanya membawa kematian bagi orang-orang. Kematian tanpa harapan hidup, mengaum. Tiba-tiba, Han Sanqian menengadah ke langit dan meraung. Suaranya seperti bel besar, menyebabkan langit dan bumi bergemuruh sejenak. Membunuh. Dengan minuman ringan, Han Sanqian melihat kembali sekeliling dengan haus darah. Melihat hal ini, semua orang yang hadir ketakutan dan hati serta kantong empedu mereka terbelah. Namun, saat ini mereka tahu bagaimana cara melarikan diri, tapi itu sudah terlambat. Dengan membalikkan tangannya, hembusan nafas keluar, dan sesuatu yang mengerikan terjadi. Di antara mereka yang terkena aura secara langsung, terdapat area yang hampir luas, seolah-olah mereka tiba-tiba diserang oleh suatu serangan teroris. Saya melihat asap putih keluar, dan mereka menghilang secara bersamaan. Membunuh. Detik berikutnya, Han Sanqian berdiri dengan pedang terhunus dan bergegas menuju musuh seperti bayangan hitam. Ledakan. Kerumunan itu meledak, seolah-olah air telah dituangkan ke dalam kapur. Mereka semua sekarat sesaat, melarikan diri, berteriak, menjerit. Pemandangan itu tak berlebihan jika dikatakan ada adegan pembantaian manusia. Naik, naik, naik. Ming Yu panik dan segera memanggil tentaranya untuk menghentikannya. Pada saat yang sama, dia juga mengarahkan perhatiannya pada tim ahli yang dipimpin oleh 3 master. Tentunya dalam permainan seperti ini, efek dari para master jelas lebih penting. Diawasi secara pribadi oleh panglima tertinggi, ketiga tuan dan lainnya, meskipun hati mereka sudah ketakutan, mereka tidak punya pilihan selain mengambil tindakan saat ini. Tiba-tiba, ketiga master tersebut dengan cepat bergabung ke medan perang dengan sekelompok master. Untuk sementara waktu, puluhan serangan langsung mengenai Han Sanqian. Bang bang bang.
Seluruh tubuh Han Sanqian tiba-tiba meledak. Memanfaatkan kesempatan ini, para prajurit juga mengertakkan gigi dan mulai bergegas maju. Berbagai senjata dan mantra muncul satu demi satu, semuanya ditujukan ke Han Sanqian. Ledakan. Ribuan pintu Dharma meledak bersamaan. Untuk sesaat, langit kembali diterangi oleh cahaya ledakan. Dan Han Sanqian yang ada di antara mereka sepertinya tidak pernah melawan dari awal sampai akhir, dia hanya membunuh orang yang terlihat, itu saja. Ribuan mantra berhenti, dan pemandangan itu sepertinya berhenti total dalam sekejap. Suasananya sangat sunyi hingga Anda hampir bisa mendengar suara pin jatuh. Semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah pusat ledakan.